Episode 5 The Glory ini dimulai dengan memperlihatkan Yunnam yang sedang mengawasi ibu Pak Hyojin. Di tempat lain, Hadoyoung kebetulan melihat Dongyun yang sedang makan di sebuah minimarket. Lalu Hadoyoung mampir untuk berbicara dengannya. Dia terus menanyakan pertanyaan dan mencoba untuk mengenal Dongyun dengan lebih baik. Akan tetapi Dongyun menjawab pertanyaannya secara ambigu. Lalu Hadoyoung memberinya kartu nama dan meminta Dongyun untuk sesekali bermain Go bersamanya. Yunnam memberitahu Dongyun bahwa setelah mengawasi Pak Hyojin dan teman-temannya, menurutnya Hyejong adalah yang paling mudah diprediksi. Lalu Yunnam menawarkan dirinya untuk mencuri ponsel milik Hyejong karena dia merasa cukup berbakat. Sementara itu, Pak Hyojin mengunjungi kepala sekolah untuk membicarakan pekerjaan Dongyun sebagai guru di sekolah. Dia bertanya kepada kepala sekolah apakah dia bisa mengintip resume milik Dongyun. Awalnya kepala sekolah melarang, akan tetapi akhirnya setuju untuk membiarkan dia mengintip resumenya. Setelah pertemuannya dengan kepala sekolah, dia pergi untuk mengintip kelas dan menemukan Dongyun sedang mengajar. Haesol kesulitan mewarnai gambarnya dengan benar karena dia buta warna. Dongyun mencoba membuatnya merasa lebih baik dan tidak memarahinya. Setelah kelas selesai, Pak Hyojin menawari Dongyun uang dan meminta Dongyun untuk menjauh dari kehidupannya. Akan tetapi Dongyun memberitahunya bahwa dia harus dihukum. Pak Hyojin berkata kepada Dongyun bahwa dia menyandra putrinya. Akan tetapi Dongyun mengatakan dia tidak pernah menyakiti Haesol, tetapi malah menjadi guru yang sangat mendukungnya. Lalu Dongyun mengungkit kebodohan warna Haesol dan mengingatkan kepada Pak Hyojin bahwa ada begitu banyak cara yang bisa ia lakukan untuk memojokkannya. Dongyun memberitahu Pak Hyojin untuk tidak mengujinya tentang seberapa jauh dia bisa memojokkan dan membuatnya menderita. Di tempat lain, setelah Jaejun keluar dari ruang spa, dia menerima paket kilat yang berisi sesuatu. Pak Hyojin mengunjungi Hadoyoung di kantornya dan memberi saran apakah boleh putri mereka dipindahkan ke sekolah luar negeri. Akan tetapi Hadoyoung menganggap saran itu aneh. Lalu Pak Hyojin mengatakan bahwa dia khawatir karena wali kelas baru itu gila. Dia bertanya apakah Hadoyoung dapat mengatur pertemuan untuknya dan Pak Direktur Kim Shin Tae. Lalu Hadoyoung bertanya-tanya apa sebenarnya yang salah dengan guru itu dan mengapa dia harus melibatkan Pak Direktur. Karena Pak Hyojin kehabisan alasan, dia memintanya untuk melupakan hal itu dan beranggapan dia beraksi berlebihan karena kelelahan. Di tempat lain, Yunnam berkesempatan untuk mencuri ponsel milik Hyejong dengan mengganti ponselnya sebelum Hyejong berangkat ke Shanghai. Lalu Yunnam membawa ponselnya ke Dongyun dan menunjukkan kata sandi yang dia lihat saat Hyejong menggunakan ponselnya. Di suatu hari, Dongyun menemui Lesara di gereja. Dia memberi Sarah sebuah tas hitam kosong dan memberinya waktu 15 hari untuk mengisi tas itu dengan uang dolar. Dongyun berani melakukan tindakan itu karena bukti transaksi narkoba Sarah ada di tangannya. Sarah memberitahunya bahwa permintaan seperti itu bertentangan dengan hukum. Lalu Dongyun menjambak rambutnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia baru mulai dengannya. Setelah itu, pada suatu hari Dongyun membalas pesan Hyejong yang belum pernah ia balas selama 8 tahun. Lalu Dongyun bertemu dengan Hyejong setelah ia usai dengan kerjanya. Pada akhirnya Dongyun mengatakan dia hanya mengirim pesan sebagai alasan untuk menemuinya. Dia sebenarnya ingin meminta maaf kepadanya jika dia pernah kasar atau menyakitinya. Lalu Hyejong mengatakan kepadanya bahwa permintaan maafnya terdengar seperti perpisahan dan khawatir dia ingin memutuskan semua kontak dengannya. Saat Hyejong bertanya apakah dia tidak tertarik dengannya, Dongyun menjawab bahwa dia bukan tipenya. Lalu Hyejong mengatakan kepadanya bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia ingin lakukan.
dan Jae-jung berjanji untuk membuatnya bahagia. Lalu Dong Yun pun tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak sedang mencari seorang pasangan hidup, melainkan seorang algojo untuk membantunya dalam membalaskan dendamnya. Keesokan harinya, Dong Yun bertemu dengan Myo-oh dan menanyakan apa yang dia temukan di rumah sakit. Myo-oh mengatakan bahwa ternyata jasad Sohee masih berada di rumah sakit. Lalu Myo-oh meminta Dong-un untuk memberitahunya siapa di antara mereka yang membunuh Sohee. Myo-oh berjanji untuk mengancam dan membuat si pelaku menderita dan akan menyerahkannya kepada Dong Yun. Dan akhirnya Dong Yun mendekat dan membisikkan nama pelakunya ke Myo-oh. Sementara itu, Sarah memberitahu teman-temannya tentang Dong Yun yang sedang mengancam dan memintanya uang. Lalu Park Hyo-jin yakin bahwa Dong Yun sedang tidak mengincar uang. Akhirnya mereka khawatir tentang apa yang Dong Yun rencanakan terhadap mereka. Terkecuali Jae-jun yang tampaknya kurang peduli dengan rencana balas dendam Dong Yun. Lalu kita diperlihatkan Myo-oh yang memesan tiket sekali jalan ke sebuah kota di Rusia yang bernama Vladivostok. Sebelum dia pergi, dia memanggil semua teman-temannya dan juga termasuk Ha Do-young. Dia menetapkan tanggal untuk bertemu dengan mereka masing-masing secara terpisah. Lalu episode berakhir dengan memperlihatkan seseorang yang memukul kepala Myo-oh dengan sebuah benda tumpul. Dan juga kita diperlihatkan masa lalu Dong-un yang sedang membalut perban saplas berdarah di atas kertas yang memiliki tulisan berbahasa Spanyol. Dan kata-kata yang tertulis di kertas tersebut adalah kata-kata yang sama dengan tato milik Myo-oh yang memiliki arti jika beberapa huruf ditutup, yaitu "Saya sudah mati". Dan alur cerita untuk episode 5 kali ini pun tamat.